Selamat pagi semua. Baik. Bagaimana kabarnya? Semua baik? Baik. Oke, sebelum mulai pembelajaran, apa baiknya kalian cek kebersihan dulu. Lihat kanan kiri kalian, apa ada sampah. Sebelum pembelajaran, kakak ibu lihat kalian loyo, ya mungkin semua kalian di sini pikiran kalian tuh kemana-mana. Jadi kakak mau ajak kalian untuk ice breaking. Ice breakingnya yaitu kalau kakak bilang tepuk cinta, kalian balas cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Bisa dimengerti? Oh, cinta monyet apa Kak? Sudah siap? Semangat dong! Tepuk cinta! Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Semangat sekali lagi, tepuk cinta! Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai masa praaksara. Sebelum itu, tolong sembari menunggu ibu bersiap dulu. Kalian juga harus siapkan buku, pulpen, dan lain sebagainya. Mengerti? Ya. Oh ya, ibu mau nanya hari ini siapa yang mau masuk? Ayo. Kenapa dia? Izin. Kenapa sakit? Sakit. Sudah kelihatan? Nah, tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan masa praaksara dan bagaimana curah kehidupan masa praaksara? Ada yang tahu? Masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Ya, benar sekali. Pertanyaan teman kalian? Ini benar sekali apa yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi masa praaksara merupakan masa di mana sebelum mengenal tulisan atau disebut dengan masa nilai. Nah, periodisasi masa praaksara dibagi menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada zaman batu tua atau Paleolitikum, yang kedua zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, yang ketiga ada Neolitikum atau zaman batu muda, dan yang terakhir yaitu Megalitikum atau zaman batu besar. Kita akan mulai dari zaman Paleolitikum. Zaman ini disebut dengan zaman batu tua dikarenakan pada masa ini merupakan zaman awal periodisasi masa praaksara. Adapun ciri utamanya yaitu
dengan adanya peralatan dari batu yang kasar, di mana mereka pada masa ini belum mengenal yang namanya teknik mengasah. Nah, kehidupan mereka itu nomaden atau bergantung kepada alam. Sehingga kehidupan mereka yang bergantung pada alam itu yang menyebabkan mereka untuk berpindah-pindah tempat. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan kasih kalian video. Tolong cermati videonya dengan baik, dan di akhir video akan ada kuis. Bisa dimengerti? Bisa. Mau ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, kalau sudah, itu akan mengajak kalian untuk bermain kuis. Kita akan mulai dari bangku sebelah kiri ibu. Dari sebelah ini udah ini kasihan.
Untuk adik, silakan ditulisnya. Kebudayaan Pacitan ditemukan di Jawa. Tadi ada yang jawab bulat siapa ya? Ya, benar bulat. Kebudayaan berupa temuan alat kayu kasar, apa genggam, apa privat. Ini kan ada dijelaskan juga kebudayaan adalah sama dari itu. Dua, ada kebudayaan ngandok sama kebudayaan apa? Pacitan. Yuk lihat. Yang bisa bantu jawab? Lu, nggak bisa. Oh, alat Servis.
Sembilan kak. Kan udah tahu tuh. Katakan pelanggar, lomba. Selebrasi. Yes, ini nomor 2 deh, udah tahu. Nomor 2. Itu. Kehidupan Indonesia purba tersebut. Ini rasis. Siapa yang mau coba ya? Jika review. Kebudayaan yang ditemukannya alat tulang dan tanduk disebut satunya Pak kita. Ya nanti di Mesolitikum. Untuk di Paleolitikum udah pas. Lanjut ke masa Mesolitikum. Mesolitikum kita Hai semuanya, kembali lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu like, komen, dan share. Kita akan membahas zaman selanjutnya, yaitu zaman Mesolitikum. Seperti apa sih kehidupan pada zaman Mesolitikum? Yuk kita bahas bareng-bareng di PPR Belajar Bareng Maria. Zaman Mesolitikum adalah zaman batu yang terjadi setelah zaman Paleolitikum berakhir. Zaman Mesolitikum diperkirakan terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu. Lebih tepatnya terjadi pada masa Holocene. Mesolitikum, meso artinya tengah atau media, litik artinya batu, dan kum artinya zaman. Jadi dapat diartikan bahwa Mesolitikum adalah zaman batu tengah atau batu madia. Pada zaman ini, perkembangan budayanya jauh lebih maju dibandingkan zaman Paleolitikum, teman-teman. Majunya perkembangan pada zaman Mesolitikum dipengaruhi oleh dua faktor besar. Yang pertama adalah kondisi alam yang jauh lebih tenang dan lebih stabil dibandingkan zaman Paleolitikum. Sehingga pada zaman ini, manusia penduduknya lebih fokus untuk mengembangkan budaya mereka. Yang kedua,
pada zaman ini didukung oleh spesies manusia Homo sapiens yang pola pikirnya jauh lebih cerdas dibandingkan manusia pendukung di masa Paleolitikum. Terus bagaimana sih kehidupan manusia pada zaman Mesolitikum? Kehidupan manusia di zaman Mesolitikum sebetulnya tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum. Yang pertama, pada zaman Mesolitikum mereka masih hidup secara berkelompok. Yang kedua, pada masa ini mulai mengenal pembagian tugas, di mana laki-laki memiliki tugas untuk berburu, sedangkan perempuan memiliki tugas untuk mengumpulkan makanan, meramu makanan, mengasuh anak-anak mereka di sekitar tempat tinggal mereka. Yang ketiga, mereka yang awalnya hidup secara nomaden, pada zaman Mesolitikum mulai hidup secara semi-sedenter atau bertempat tinggal secara tidak tetap. Mereka memilih hidup di gua-gua yang biasa disebut dengan Abrisuros yang berada di sekitar sungai dan pantai. Yang keempat, pada zaman Mesolitikum, selain berburu, mereka sudah mampu bercocok tanam. Meskipun cara bercocok tanam yang mereka gunakan masih sangat sederhana. Dan pada zaman ini juga mereka mulai memiliki kemampuan untuk meramu makanan. Yang kelima, pada masa Mesolitikum, mereka mulai mengenal api. Pengenalan mereka akan api dimulai melalui pengalaman hidup mereka, di mana pada saat mereka melihat adanya pohon yang terbakar karena adanya petir, dan yang kedua karena pengalaman hidup mereka ketika membuat peralatan mereka dari batu, di mana ketika mereka menggesekkan batunya muncul percikan api. Api pada zaman itu digunakan untuk penerangan di dalam gua, untuk menghangatkan badan, untuk memasak atau meramu makanan, dan juga untuk menghindari atau menghalau hewan-hewan buas. Yang keenam, beberapa alat yang mereka gunakan masih didominasi oleh bahan dasar batu atau tulang yang teksturnya masih kasar. Nah, secara umum dapat disimpulkan bahwa pada zaman Mesolitikum, aktivitas manusianya sudah jauh lebih berkembang dan lebih variatif dibandingkan zaman Paleolitikum. Hal ini tidak lain juga dipengaruhi oleh pengalaman hidup mereka untuk mampu menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan. Terus bagaimana sih kepercayaan pada zaman Mesolitikum? Apakah masih sama dengan zaman Paleolitikum? Ya, jadi kepercayaan yang dimiliki pada zaman Mesolitikum masih sama ya teman-teman. Pada zaman Mesolitikum, kepercayaan yang banyak dianut adalah kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Terus, apa saja sih peninggalan atau hasil kebudayaan manusia pendukung pada zaman Mesolitikum? Pada zaman Mesolitikum ini, terdapat 3 tradisi pembuatan alat-alat di Indonesia, yaitu seperti bilah, alat-alat dari tulang, dan juga kapak tegang Sumatera. Alat-alat tersebut berfungsi untuk membantu mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari mereka pada zaman itu. Berikut ini adalah beberapa alat dari peninggalan-peninggalan pada zaman Mesolitikum. Yang pertama adalah Keukenmodiner. Ada yang tahu nggak apa sih Keukenmodiner? Keukenmodiner berasal dari bahasa Denmark, yakni keuken yang berarti dapur dan modin yang artinya sampah. Jadi dapat diartikan ya teman-teman bahwa Keukenmodiner adalah sampah dapur. Keukenmodiner adalah tumpukan sampah dapur berupa kulit siput dan kulit kerang yang tingginya bisa mencapai 7 meter. Wow! Peninggalan Keukenmodiner ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, antara Langsa di Aceh hingga dengan Medan. Diduga Keukenmodiner ini telah menumpuk dari generasi ke generasi karena masyarakatnya mulai menetap di sekitar pantai. Yang kedua adalah Abrisuros. Kebudayaan Abrisuros adalah hasil kebudayaan yang ditemukan di dalam gua-gua. Penemuan ini mengindikasikan bahwa pada zaman Mesolitikum,
manusia pendukungnya pada saat itu bertempat tinggal di dalam gua-gua. Kemudian Abdus ini juga ditemukan di beberapa daerah di Indonesia, teman-teman. Contohnya ada di Besuki, daerah Bojonegoro, dan juga di daerah Sulawesi. Yang ketiga adalah kapak genggam Sumatera atau yang biasa disebut dengan pebble. Pada tahun 1925, von Steenkalenfeld melakukan penelitian terhadap Keukenmodinger yang ada di sepanjang pantai timur Sumatera. Dari penelitiannya pada saat itu ditemukan kapak genggam atau copper yang berbeda dengan zaman Paleolitikum. Nah, kapak genggam tersebut kemudian diberi nama pebble atau kapak genggam Sumatera. Pebble atau kapak genggam Sumatera terbuat dari batu kali yang dipecah, di mana sisi luarnya dibiarkan kasar, sedangkan sisi bagian dalamnya dikerjakan sesuai dengan kebutuhan manusia pendukung pada saat itu. Yang keempat ada kapak pendek atau aspol. Kapak pendek ini ditemukan oleh von Steenkalenfeld ketika melakukan penelitian terhadap Keukenmodinger di timur Sumatera. Lebih pendek Yang kelima ada batu pipisan, teman-teman. Batu pipisan ini ditemukan di Jawa dan menjadi tanda bahwa manusia pendukung pada zaman Mesolitikum sudah mulai mampu untuk meramu makanan mereka. Peninggalan ini berupa sejenis alat penggiling yang memiliki landasan. Pada zaman Mesolitikum, batu pipisan ini digunakan untuk menumpuk makanan mereka atau menghaluskan cat-cat merah yang berasal dari tanah. Yang keenam, adanya lukisan-lukisan di dalam gua-gua. Lukisan di dalam gua-gua itu menceritakan tentang aktivitas keseharian dari manusia pendukung zaman Mesolitikum. Nah, gimana teman-teman penjelasan tentang zaman Mesolitikum? Sudah cukup jelas kan? Semoga Udah jam istirahat? Habis ini kan saya jam sejarahnya. Oke, Ibu jelaskan sedikit. Jadi pada masa Mesolitikum ini mereka sudah hidup semi sedentary atau semi nomaden. Jadi mereka sudah ya benar. Mereka tetap tinggal di gua, namun mereka masih berpindah tempat. Nah, tadi dijelaskan masa Paleolitikum itu kan ada kapak genggam. Pada masa Mesolitikum juga ada kapak genggam. Nah, perbedaannya yaitu kalau pada masa Paleolitikum itu disebut dengan chopper, yang dimana kapak genggamnya itu belum sama sekali biasa. Nah, kalau di Mesolitikum itu namanya pebble. Dikatakan pebble karena kapak genggam tersebut sudah biasa, jadi lebih bagus lah dari kehidupan sebelumnya, sudah lebih maju lah. Nah, berarti karena jamnya sudah habis, mungkin gamenya minggu depan kita akhiri Masih dulu wih, agak hebat. oh ya, ada setinya harganya. Kita bisa tolong nggak kita? Yang kemarin Jadi bapak Tadi ada 4 halaman, ada 4 ada pegang. mana ya mati? Ya, ini kan udah habis ya, dibahas. Karena jamnya udah habis. Kita baru Neolitikum sama Megalitikum untuk masa batunya. Dan lanjutannya ada lagi satu. Yang